Diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dulu ada orang yang masuk masjidnya Nabi Muhammad, Arabi, orang Badui masuk masjidnya Nabi. Sampai di masjidnya Nabi, kemudian dia mengucapkan istighfar, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, langsung sholat. Selesai sholat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada lelaki tersebut, inna sir'atal lisan bil istighfar taubatal kadzabin. Sir'atal lisan, cepat-cepat dalam memohon ampun kepada Allah, itu taubatnya para pendusta. Kalau kau merasa salah, harusnya nggak cepat-cepat, nggak cuma seremonial, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, selesai. Tapi harusnya kau ucapkan itu dengan penuh pengagungan kepada Allah. Kau hayati, nangislah atas perbuatan dosa yang pernah kau lakukan, dan pikirkan betapa cintanya Allah kepada dirimu. Jadi kita kalau minta ampun sama Allah itu renungkan, ya Allah, Engkau ini masih berikan saya kesehatan padahal saya nggak pernah sholat. Ya Allah, Engkau masih berikan saya keluarga yang sakinah, nggak porak-poranda, keluarga saya nggak hancur, padahal masih banyak daripada kewajiban yang Kau perintahkan kepada saya nggak saya kerjakan. Banyak perbuatan dosa yang Kau larang saya masih lakukan. Kau masih berikan saya anak, Kau masih berikan saya pekerjaan. Sampai hari ini berapa banyak saudara-saudara saya yang di PHK, nggak bisa mencari makan, tapi Kau masih berikan saya pekerjaan. Kau kirimkan pelanggan ke tempat saya, Kau kirimkan rezeki, padahal banyak perbuatan dosa yang saya lakukan. Renungkan itu, nangislah diri kita, minta ampun sama Allah. Supaya apa? Supaya betul-betul kita bisa tahu betapa sayangnya Allah kepada kita. Supaya kita juga bisa melembutkan hati kita, supaya kita bisa betul-betul beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bukan cuma seremonial ngucap astagfirullah. Supaya kita nggak tergolong sebagai orang yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Inna sir'atal lisan bil istighfar taubatal kadzabin. Ngucap istighfar cepat-cepat dengan lisan itu adalah taubatnya para pendusta. Nggak betul-betul minta ampun. Kita kalau berbuat salah sama orang, misal kesalahannya besar, berbuat salah sama orang, kesalahannya besar, kan kita mau minta maaf saja, mikirkan bagaimana cara minta maaf yang baik, bagaimana supaya saya dimaafkan. Kadang orang itu minta maaf ke rumahnya orang, tidak dibukain pintunya, ditunggu. Karena apa? Betul-betul merasa dirinya salah, pingin dapat maaf daripada orang yang dizolimi. Tidak dibukakan pintu, nunggu. Tidak apa-apa, yang penting saya dimaafkan. Ketika kita punya salah sama orang, masa kita datangin orang, nyuwun pangampun tuh nggih, tinggal. Padahal salahnya besar. Saya minta maaf ya, tinggal. Ini nggak betul-betul minta maaf. Kalau minta maaf kan dia bukan dengan cara yang seperti itu. Nah, kita itu rela nunggu di depan pintu rumahnya orang kalau kita punya salah sama dia supaya kita dimaafkan. Nah, kenapa kita nggak mau nunggu di pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak pernah terkunci bagi kita? Sayyidina Ibrahim ibn Adham itu pernah mau pergi ke masjid, ngelihat ada anak kecil yang sedang dimarahin sama ibunya. Anak kecil nakal berbuat salah, ibunya ngamuk. Saking ngamuknya anaknya dikeluarkan dari rumah. Keluar kau dari rumah, ditutup pintunya. Anaknya nangis, ngetuk-ngetuk pintu, tidak dibuka sama ibunya. Dilihatin sama Ibrahim ibn Adham. Tapi anaknya nggak putus asa, terus dia minta maaf, Bu, maafkan saya, Bu, maafkan saya. Sampai anak itu lelah. Ibrahim ibn Adham pergi ke masjid, pulang dari masjid, dia dapetin anak itu sudah lelah di depan pintu, dia tertidur. Nggak lama ibunya bukain pintu, dipeluk anaknya, ibunya meneteskan air mata, dibawa masuk. Maka Ibrahim ibn Adham ketika melihat suasana seperti itu, dia nangis yang luar biasa. Keadaan kita sama Allah sama seperti ini, kata Ibrahim ibn Adham. Andai kata kita mau berhenti di depan pintunya Allah, betul-betul mengetuk, memohon ampun kepada Allah dari lubuk hati kita, gak mungkin pintu itu akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Yang ada pintu taubat itu akan dibuka dan disambut kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah bahagia dengan hambanya yang bertaubat. Nah, ini orang-orang soleh itu ngelihat pemandangan yang dia lihat dengan matanya, itu mengingatkan dia dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya ngelihat anak nangis disuruh keluar sama ibunya, tapi pemikirannya karena dekat dengan Allah, dibayangkan itu seorang hamba yang berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada, jangan sampai putus asa kita daripada perbuatan salah. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون